kecuali mereka hamba-hamba Allah yang selalu di dalam lindungannya, dan hamba tersebut senantiasa ingin dirinya tetap terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan untuk mereka karunia-Nya, sehingga dengan karunia tersebut terjaga manusia dari pembangkangan, terjaga manusia daripada larangan-larangan, dan terjaga dengan karunia Allah tersebut manusia-manusia dari semua perbuatan maksiat yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kemurkaannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya, dan diberikan pemahaman kepada kita daripada makna la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya seorang hamba menegakkan dan mendirikan ibadah, dan kekuatan untuk mereka menghindari perbuatan yang dimurka oleh Allah illa billah, kecuali semua itu apa? Ketaatan, menjauh dari maksiat, datangnya dari Allah. Ya, memberikan pemahaman untuk kita makna la haula wala quwwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui hadis sahih rawahu Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba, menjelaskan kepada umatnya bahwasannya macam-macam zina itu banyak. Yang paling besar dosanya adalah zina farji atau kemaluan. Di sini Nabi menerangkan satu hadis. Beliau bersabda, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Ditetapkan atas anak Adam apa yang menjadi bagiannya dari perbuatan zina. Ya. Berarti tidak ada manusia yang luput dari bagian, ya, macam-macam banyaknya kategori az-zina. Contohnya apa? Contohnya mata. Contohnya mata. Tidak mungkin mata kita tidak melihat orang atau lawan jenis yang bukan muhrim bagi kita, sedangkan kita berada di tengah-tengah mereka dan di tengah kehidupan dunia. Ya, nah, kita ini berada di satu wadah yang di situ semua laki-laki, atau sebaliknya berada di satu wadah yang semuanya perempuan. Melainkan Allah Ta'ala menjadikan dalam satu wadah kehidupan dunia namanya ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan dari kalangan manusia. Oleh sebab itu, yang namanya zina mata itu pasti didapatkan bagian oleh setiap kedua belah insan, laki-laki atau perempuan, sehingga mata tersebut adalah mata yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia tersebut mata-mata ini terjaga daripada yang namanya zina mata. Karena jenis-jenis zina perzinaan macam-macam banyak yang ada pada di umat manusia, walaupun umumnya yang kita pahami dan nalar dalam pikiran
Zina ini adalah bertemunya dua kelamin, laki dengan perempuan secara tidak halal tanpa ada ikatan pernikahan. Ternyata tidak. Mata pun bisa berzina. Fal ainani zinahuman nawar. Lalu Nabi melanjutkan, yakni zina bagi kedua belah mata adalah melihat wanita yang tidak halal. Seperti itu juga dari wanita melihat lelaki yang tidak halal. Ini kesemua ini apa yang disebutkan Nabi pasti didapatkan. Kita temui. Makanya kita harus minta perlindungan dan pertolongan dari Allah, yang dengan karunia Allah tersebutlah kita bisa selamat. Kalau tidak seperti itu sulit untuk kita menjaga. Wal udunani, kemudian dua telinga, zina umal istimta. Zinanya telinga adalah mendengarkan bisikan-bisikan mesra. Jadi hulunya daripada ini semua, ujungnya atau finishnya adalah zina kemaluan. Di situ yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dari hadis ini. Makanya harus kita betul-betul takut menjaga mata, menjaga telinga. Wal lisanu zinahul kalam. Adapun zina bagi lisan, mulut, adalah berbicara dengan wanita lain. Ini bukan muhrim ya, intinya bukan mahram baginya. Ngobrol, kemudian telinga mendengar, lisannya berbicara, matanya saling memandang, saling melihat. Wal yadu zina hal batsyu. Lalu kedua tangan atau tangan, zina baginya adalah memegang dan meraba. Warijlu zinahul khuta. Adapun kaki, zina baginya melangkah, berjalan mendatangi wanita tersebut, atau wanita tersebut berjalan melangkah mendatangi laki-laki. Berjalan di sini bisa jadi pakai kendaraan atau pakai kaki. Yang satu menuju lawan jenis yang satunya. Itu dihukumi dosa semua itu, ya. Mengalir artinya jariah ini dosa bagi dua jenis yang belum halal melakukan perbuatan ini. Ngomongnya zina mulut, mendengarnya zina telinga, memegangnya, merabanya, menyentuhnya zina tangan. Berjalan, ketemuan atau setelah ketemu bareng-bareng jalan, zina kaki. Itu setiap langkahnya dosa semua tuh. La ilaha illallah. Tidak ada kepentingan dalam urusan yang mendatangkan ridha Allah. Makanya sering saya katakan, jangan pernah berbicara kepada laki-laki yang bukan muhrim bagimu, karena saat itu dilakukan tanpa kamu sadari, kamu sedang berzina lisan dan telinga. Ada kadang duduk bahkan, ya. Duduk walaupun di situ ramai, tidak boleh seperti itu. Dosanya tetap berjalan karena tidak ada laki-laki yang ada di situ adalah bukan suaminya atau muhrimnya. Kenapa saya selalu
mengarahkan kepada kalian, misal contoh ashabul khidmah, jangan saling memberikan makanan atau minuman kecuali yang memberikan dan yang menyambutnya adalah halal, entah suami dan istri. Ya, karena ingin menjaga, ya, menjaga apa? Pandangan mata, jangan sampai matamu itu berzina dengan sebab melihat yang mengantarkan makanan dan minuman, ya. Saat kita berlangsung majelis itu jadinya dosa zina. Makanya suaminya yang menyambut atau istrinya yang memberikan. Semua itu ada rujukan, ada dalilnya, ya. Bukan tidak ada alasan. Terutama dari tujuan itu semua adalah ikram, memuliakan kalian yang mau mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah jaga selalu, Allah berikan pemahaman. Bukan masalah makan, nganter makanan dan itu tidak. Kenapa saya tertibkan, saya arahkan yang menerima laki-laki, si istri memberikan, ya, biar itu jadinya pahala untuk mereka. Tapi kalau udah yang memberikan perempuan sama yang menerima laki-laki nggak ada muhrimnya, jadinya dosa mata. Mau tidak mau dia telah mengambil bagiannya dari perbuatan macam-macam zina, ya, minimal matanya melihat. Belum lagi nanti kalau seandainya memberikan makan tersentuh tangannya, ya. Jadi itu adalah kemuliaan untuk kalian, ya. Kemuliaan untuk kalian yang mau memuliakan dirinya di hadapan Allah, sehingga memahami apa yang diberikan dari arahan-arahan yang baik. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Adapun hati juga berzina. Bagaimana caranya hati berzina? Senang, kemudian timbul harapan, ya, di dalam hatinya atau angan-angan. Senang hatinya dengan bisa bicara sama wanita yang tidak halal baginya, kemudian tangannya berzina menyentuh wanita tersebut. Senang hatinya dibuat sama syaitan. Ya. Kemudian timbul angan-angan, ya, tamanna atau harapan. Nah, mulai dia pikirannya kacau, kotor pikirannya, ya. Sudah bisa menyentuh, sudah bisa meraba, sudah bisa ngobrol, sudah bisa mendengar, sudah bisa gandeng-gandeng tangan, ya. Alhamdulillah, kadang sudah berani berpeluk-pelukan di depan umum, nggak ada rasa malu lagi. Makanya dalam hadis Nabi, kalau seandainya udah nggak ada malu, ya berbuat semaumu, karena ini orang sudah dicabut rasa malu. Malu itu bagian dari iman. Jadi hatinya sudah bahagia gitu, padahal itu hatinya sedang melakukan perbuatan zina. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah, kalau melihat kemungkaran hatinya nggak nyaman. Ya, hatinya nggak nyaman. Ada pelanggaran hukum Allah, ada kemaksiatan yang dilihat dan disaksikannya atau dia dengarkan, itu hatinya tidak nyaman. Beda dengan hati pezina, ya, hati yang senantiasa seringkali melakukan perbuatan zina. Dia terhadap kemungkaran, maksiat, dosa, hatinya bahagia. Kan ada di dalam hatinya itu harapan, angan-angan, berpikir yang macam-macam yang aneh-aneh. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Lalu kemaluannya itu nanti mau membetulkan atau tidak membetulkannya. Dari kesemua ini, apa yang disampaikan urutan oleh Nabi ini, hadis ini dari awalnya itu. Awalnya apa? Melihat, mendengar, kemudian
bersenang-senang dengan lisan, mulut berbicara, telinga mendengar, ya, mata melihat itu ya. Ini urutan semua ini. Kaki melangkah, tangan meraba, hati bahagia. Nah, sekarang kemaluannya. Ini hulunya. Ya, garis finishnya di sini kata Nabi. Tinggal nanti kemaluannya membenarkan lalu berbuat zina kemaluan itu sudah sampai kepada tahapan dosa paling besar atau di zina yang paling besar. Atau kemaluannya mendustakannya, artinya dia tidak melakukan zina kemaluan. Kalau sampai terjadi, berarti dia telah melakukan dosa yang paling besar daripada macam-macam merek zina. Ya. Kalau zina mata, maksimalkan dah, jangan sampai. Ya. Walaupun kita sulit untuk menghindar. Kamu keluar dari sini ngelihat laki-laki sudah. Begitu juga kami keluar dari sini ngelihat perempuan. Ya, semua itu bukan mahram. Maksimalkanlah, jangan sampai. Kalau seandainya memang terlihat, ya udah alihkan, anggap aja tembok gitu. Nah, anggap aja tembok gitu. Tembok itu rata. Jadi kita tidak terfitnah dengan apa yang dilihat. Kalau ada telinga mendengarkan rayuan dan lain sebagainya, waliyadzubillah, cepat menjauh. Cepat menjauh. Karena nanti berhulunya kepada kemaluan. Kemaluannya membenarkan atau tidak. Kalau membenarkan kemaluannya maka terjadilah zina, yaitu dosa yang paling besar dari macam-macam merek zina. Allah jaga kita, selamatkan kita insyaallah. Allah lindungi kita sekalian ya rabbal alamin. Rawahul Muslim dari Abi Hurairah. Baik. Baik. Al-Ghazali ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. Paling terkenal kitab karyanya adalah Ihya Ulumuddin ya. Ya, biasanya kalau kita dengar Imam Ghazali ya, namanya adalah Muhammad bin Muhammad. Ada mah panjang. Ya, sama hadis yang sebelumnya ya, diriwayatkan Imam Muslim. Di sini Al Imam Ghazali menyebutkan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kalau pengen mendapatkan kebaikan, ya, karena mereka aslafun sholihun, orang-orang terdahulu sebelum kita dari kalangan orang-orang soleh, dan sebaik-baik daripada taulad dan orang-orang soleh adalah Nabi kita Muhammad. Ya, setelahnya para sahabat. Jika kita muslim yang ingin mendapatkan kebaikan, siapa yang bisa kita jadikan panutan kecuali mereka? Ya, panutan kita adalah mereka orang-orang soleh sebelum kita. Sayyidah Fatimah itu pernah ditanya oleh ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi ketika duduk dengan sahabat, Nabi melontarkan pertanyaan. Wanita yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling baik, itu yang wanita yang seperti apa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa jawab para sahabat. Nah, ketika bubaran dari majelis, pulang ke tempat masing-masing, termasuk menantu beliau Imam Ali bin Abi Thalib. Pulang disambut oleh istri beliau, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Setelah masuk, mengucapkan salam. Nah, ini istri yang baik. Apa yang kamu, wahai suamiku, dapatkan dari majelisnya Rasulullah? Duduk bersama Nabi. Urusan akhirat dulu yang ditanya, nggak pernah bertanya urusan dunia. Ya, suami pulang, nggak ada urusan dunia ditanya. Berapa keuntungan dapat, ya, dapat nggak gol atau enggak, tembus apa enggak, berhasil apa enggak. Tapi perkara dunia yang ditanya. Nah, contoh istri yang salehah, istri yang dominasi akhirat. Fatimah Zahra ketika suaminya Ali bin Abi Thalib balik tanya, apa yang kamu dapatkan dari majelis bersamanya Rasulullah, perkumpulan? Ada satu pertanyaan dilontarkan Rasulullah. Apa pertanyaannya, kata Fatimah? Wanita yang paling baik itu yang bagaimana? Terus apa jawab kalian? Satu orang pun tidak ada yang jawab, kan? Termasuk engkau, kata Fatimah. Ah, termasuk aku, karena kami tidak tahu. Maka dijawab oleh Fatimah dengan jawaban ini. Ya, di riwayat yang lain. Wanita macam apa yang paling baik itu, wahai Fatimah? Ini kalau riwayat ini berarti Nabi langsung kepada putrinya bertanya. Nah, di riwayat yang lain Nabi di tengah-tengah pengajian majelis bersama sahabat bertanya. Ketika tidak ada yang tahu, maka Imam Ali bertanya, Sayyidah Fatimah bertanya kepada Imam Ali dan menjelaskan ini pertanyaan Nabi. Maka dijawab oleh Sayyidah Fatimah, wanita yang paling baik adalah yang tidak pernah melihat dan dilihat laki-laki lain, yang bukan muhrimnya. Wanitanya nggak pernah melihat laki-laki yang bukan muhrim, atau dia sendiri dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Itu adalah paling baiknya wanita yang dimaksudkan oleh Nabi, karena matanya terjaga dari perbuatan zina. Sulit untuk di zaman kita saat ini, khususnya di tempat kita, ya, khususnya di tempat kita, karena kita berinteraksi dengan semua. Tapi paling tidak kita bisa menjaga agar mata kita ini tidak tertipu, terfitnah dengan yang namanya zina mata terhadap lawan jenis laki-laki yang tidak halal bagi kita. Jadi maksimalkan, kalau tidak ada upaya dari kita, kemauan untuk menjaga, ya akan berlanjut terus, ini lebih besar gitu kan. Risikonya juga lebih besar. Setelah dijawab oleh Sayyidah Fatimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekap, memeluk putrinya tercinta dan bersabda, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'd."
yaitu keturunan yang sebagian dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Sebagian keturunan anak yang berpegang teguh pada agamanya. Karena keturunan kita ini ada di antara anak-anak kita yang berpegang teguh kepada agama orang tua mereka, leluhur mereka. Tapi ada juga yang menyimpang, yang menyimpang dari entah saudaranya. Tidak usah tidak usah terlalu dikhawatirkan. Yang penting kamu tetap terjaga dan selalu senantiasa minta penjagaan sama Allah. Sisanya ya doakan. Kalau bisa dinasihatin dia terima, alhamdulillah. Kagak juga tidak putus asa dengan cara atau melalui cara berdoa. Sebagian yang lain senantiasa tolong menolong. Artinya ada yang tidak tolong menolong sebagian yang lain. Sebagian keturunan berpegang kepada agama tali yang kuat, agama Islam, syariatnya Allah, syariat Nabi, pegang teguh, kuat dia. Halal itu yang pegang, haram itu yang dijauhi sama dia. Tidak ada toleransi kalau untuk perkara-perkara yang mendatangkan mudarat dunia dan akhirat. Dia berpegang kuat, ya teguh. Ada sebagian daripada keturunan-keturunan nyeleneh, bahasa kita nyeleneh. Kalau nyeleneh itu apa ya? Ya ndak sejalur, keluar dari thariqah, keluar dari jalur, sak maunya dia. Ya, realitanya kita saja hadapi pada diri kita, mungkin saudara kita ya, tidak sejalur dengan kita pada prinsip agama misalnya tadi. Ya. Nah itu kan sudah jadi pembelajaran untuk kita. Paling tidak kita bisa menciptakan yang satu jalur, tidak keluar dari tapak dan langkah orang tua kita nanti untuk generasi anak-anak kita. Ciptakan itu. Ya, ada sebagiannya bagus, ada sebagian dari keturunan kita tidak bagus. Ada sebagian dari keturunan generasi saling tolong menolong, ada yang acuh tak acuh. Dan ini bisa kita rasakan sendiri hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu hendaknya setiap manusia, setiap hamba, pertama dia harus menyelamatkan dirinya dulu. Dia harus menyelamatkan generasi yang berasal dari dirinya dulu. Tidak usah terlalu memikirkan yang jauh. Baru kalau seandainya yang ada di ruang lingkup kita beres, pelan-pelan kita benarkan dan benahi orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, ya, atau generasi keturunan-keturunan yang memiliki ikatan dengan kita, ikatan halal, artinya goroba, keluarga dekat, yang muhrim, ya, saudara misalnya dan lain sebagainya. Di riwayat yang lain, ketika mendapatkan jawaban ini dari Fatimah ke suaminya Imam Ali, besoknya balik lagi ke majelis Nabi. Nabi mengulangi pertanyaan. Tidak ada yang bisa menjawab kecuali Imam Ali yang bisa menjawab dengan jawaban yang sudah dibocorkan oleh istrinya Sayyidah Fatimah. Wanita yang paling baik adalah yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan muhrim dan dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Dapat dari mana, kata Rasulullah, jawaban itu? Ya, tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali putriku, kata Nabi. Iya ya Rasulullah, yang jawab adalah Fatimah, putrimu. Tersenyum Nabi, karena memang hanya Sayyidah Fatimah yang tahu wanita yang paling baik itu yang bagaimana. Ya, jadikan beliau itu qudwah kita, ya, tauladan kita. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Al-Khazin, nama kitab tafsir Khazin.
Jadi Rasulullah menilai baik ucapan Fatimah. Lalu para sahabat menutup jendela dan lubang-lubang dinding rumah mereka ketika Nabi mengatakan seperti itu. Pada suatu ketika Said Mu'adz bin Jabal melihat istrinya sedang mengintai jendela, ngintip. Kemudian dipukulnya. Dipukul itu bisa maknanya ditegurnya. Ini sebagai sifat kehati-hatian Mu'adz karena istri adalah tanggung jawab suami yang tentu saja bisa sekali diikuti oleh setiap kaum muslimin. Muslimin harus menjadi panutan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Istilahnya selesai kita dari pembahasan larangan wanita melihat wanita yang tidak halal ya. Allah berikan pemahaman untuk kita sekalian. Fadhal. Nah, perbuatan bid'ah yang dilakukan kaum wanita. Bid'ah di sini yang melanggar atau yang diharamkan dari sudut pandang syariat Islam. Ada kalanya bid'ah itu mubah. Bisa jadi bid'ah itu sunnah. Kalau kita bicara pembagian tentang kalimat bid'ah. Dan ada juga bid'ah itu haram. Tidak mutlak semua bid'ah itu sudah pasti haram. Ya. Nah, di antara perbuatan bid'ah yang dilakukan kaum wanita. Di zaman sekarang telah banyak kita saksikan kaum wanita pamer perhiasan. Berarti dia telah melakukan satu perbuatan bid'ah yang mendatangkan dosa untuk dirinya sendiri. Semisal bid'ah ini dihukumi haram. Apa yang didapatkan dari sifat pamer? Pujian dari orang, berarti maksiat hatinya sedang dilakukan. Biar dijadi perhatian mata orang, berarti dia hatinya tidak beres. Nah, pamer terhadap perhiasan yang diperlihatkannya itu di zamannya orang-orang terdahulu nggak ada. Ya, apalagi kalau kita bicara masalah zaman yang di situ Nabi kita masih hidup. Para sahabat generasinya tabi'in.
Ada wanita itu terkecuali setelah diutusnya Nabi yang tadinya hina menjadi mulia. Ya. Dengan adanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wanita yang tadi itu dianggap dijadikan apa namanya syahwatnya kaum laki-laki, mereka menjadi wanita yang memiliki martabat dan harga diri dengan kehadiran Islam. Ya, beda kalau sebelum ada Islam, wanita jahiliyah namanya. Lubang-lubang rumah aja ditutup ketika Nabi mengatakan baik-baik laki wanita tidak pernah melihat dan dilihat oleh laki-laki lain. Langsung ditutup lubang-lubang rumah mereka yang ada celah untuk bisa melihat. Apalagi mau pamer-pamer perhiasan, jauh banget. Itu untuk generasi setelahnya. Generasi setelah, makanya dibilang tadi keturunan sebagian ada yang berpegang kepada agamanya, sebagian ada yang tolong menolong. Ya. Jadi generasi setelah ini yang kacau. Ada kalanya kita harus menolong. Namun setelah kita menyelamatkan diri terlebih dahulu. Mereka berhias dan berdandan agar menjadi tontonan dan pusat perhatian laki-laki lain. Pahala kagak dapet, dosa pasti. Dosanya bersolek berhias untuk laki-laki lain. Satu, kemudian dia penyebab laki-laki mendapatkan dosa. Satu lagi jadi dua. Ini perasaan malu hampir tidak mereka miliki lagi. Iya, yang ada banyaknya malu-maluin. Ya, jaga diri kalian. Wanita itu paling besar sifat malunya dari laki-laki. Maka jangan kamu menjadikan dirimu wanita yang malu-maluin. Jadi dijaga, tetap dipertahankan sifat malu. Dan itulah potret atau gambaran namanya tabarruj. Ya, tabarruj ini bersolek berhias yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bukan dilarang kalian itu untuk bersolek berhias, asal tahu tempatnya. Kalau tidak bisa menempatkan pada tempatnya, nah itu yang dilarang, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena bukan kamu saja yang terjerumus di dalam perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa. Laki-laki di luar sono yang mendapatimu, yang memandangmu, yang melihatmu, yang menikmati keindahan solekmu, hiasmu, cantikmu, dandanmu tadi, perhiasanmu, dia juga mendapatkan dosa. Ya. Beda kalau sesama perempuan, ketemunya di dalam satu majelis, sama-sama perempuan semua berdandan, oke, nggak jadi masalah. Yang penting dia betul niat aja, kagak pamer. Ya, kalau udah pamer sesama perempuan pun bisa mendatangkan dosa bagi yang pamer. Ya. Pamer bajunya bagus, lain daripada yang lain. Enggak, kalau orang yang beriman, wanita yang beriman, laki-laki yang beriman, bukan masalah bagus baju rapi, oke. Tapi kalau pamer untuk bagus bajunya, abayanya bagus, wah mahal, Swarovski, apalagi asli berlian misalnya. Tujuan kita ini menggunakan pakaian libas itu apa? Menutup aurat, ya, menutupi kulit yang ada di balik. Kalau kita dilihat sama orang, kita malu, aib, maka ditutupi dengan yang namanya libas. Sebaik-baik libas pakaian apa? Takwa. Pakaiannya orang-orang yang bertakwa.
Kayak abaya untuk laki-laki atau perempuan, untuk perempuan gamis, laki-laki gamis laki-laki, ada juga gamis perempuan. Itu pakaian takwa. Kepalanya ditutup, aurat rambut itu ditutup. Itu pakaian takwa. Karena pakaian itu sebaik-baik pakaian kata Allah dalam Al-Qur'an, binasil Qur'an. Mau berdandan, ya kalau sesama kamu perempuan tak jadi masalah. Asal niat kamu tidak pamer kecantikan, perhiasan, nanti jadi masalah dari hatimu sendiri pamer. Tapi kalau di hadapan laki-laki kamu menyebabkan dosa dan kamu juga berdosa, ya rugi. Itu dinamakan tabarruj. Dan itu perbuatan tabarrujnya orang-orang jahiliyah, wanita jahiliyah di masa dulu. Apa? Berdandan, berhias cantik untuk memamerkan kecantikannya ke hadapan laki-laki lain. Sebagaimana diketengahkan Imam Mujahid Qatada berjalan lenggak-lenggok di depan laki-laki. Atau bagaimana contoh jalan lenggak-lenggok nih? Ya. Kamu sebagai wanita tahu maksudnya kalau berlewat di depan laki-laki, ada laki-laki atau ada yang bukan halal bagimu, jalanmu lenggak-lenggok, entah lenggak-lenggok di sini diperlambat kah atau cari perhatian kah atau apa, tidak paham mana. Ya, kalian lebih memahami makna lenggak-lenggok untuk mendapatkan perhatian laki-laki yang tidak halal. Nanti saya tanyakan sama istri saya gimana lenggak-lenggok. Menjadi mode wanita masa kini. Apaan mode? Pajangan. Bukan mode, ini jadi pajangan. Ya, toko HP kontra HP. Ya. Yang dipajang siapa? Yang bosnya siapa? Kenapa enggak bosnya yang dipajang, anak-anaknya? Kan usaha dia itu. Tapi wanita muslimah yang lain dipajang. Ada yang joget-joget malah ambil panjang untuk menarik, memikat orang yang melihat agar membeli produk tadi. Berani dia buka auratnya, apalagi seperti rokok tuh, awan-awan rokok kadang di kota besar itu. Itu muslim ada jadi pajangan, bukan mode ini namanya. Menjadi mode wanita masa kini. Mereka sudah merasa biasa berjalan di hadapan kaum laki-laki, ya karena nggak ada rasa malu. Wanita di Tarim itu kalau di depannya ada laki-laki dia cari gang lain. Ya. Pepapasan aja dia usahakan tidak. Tidak terjadi. Kecuali memang satu jalur. Itu pun kalau di jalur yang sama cepat si perempuan nyebrang ke jalur berikutnya. Ya. Kalau dia lagi jalan santai, dipercepat jalannya hingga melewati dan jauh dari laki-laki yang tidak halal baginya. Ini contoh wanita di kota Tarim. Nah, kalau kita di sini kan beda. Ya karena kita tidak punya panutan. Bisa jadi itu sebabnya. Kalau kita punya panutan, maka dialah yang akan kita jadikan contoh dalam keseharian. Dan kasihan orang yang tidak punya panutan dalam hidupnya. Berjalan di hadapan laki-laki dia dianggapnya biasa. Di pasar, bahkan di masjid. La ilaha illallah. Atau di antara barisan sholat, terutama di siang hari. Sementara di malam hari mereka mendekati tempat-tempat yang terang untuk memperlihatkan perhiasan pada orang lain. Ya. Sampai malam aja keluar nyari tempat yang terang lagi biar ada yang memperhatikannya. Tempat gelap nggak mau. Ada sebagian ulama yang menegaskan bahwa apabila kaum wanita telah melakukan 3 perkara maka dia disebut gahbah. Gahbah di sini bahasa kasarnya nih pelacur. Ya. Kalau ada 3 perkara
Ada 3 perkara yang kalau dilakukan oleh seorang wanita, maka di sudut pandang ulama, wanita ini dikatakan pelacur. Biduanita. Apa biduanita nih? Ada yang tahu? Biduan. Iya. Yang tidak bagus lah ya kalau kita lihat ya. Begitukah mana biduan? Ayo coba, ada yang bisa jelaskan ke saya apa biduanita? Pakai itu mic-nya. Nyanyi dangdut, biduanita, biduan atau biduan. Nyanyi dangdut. Di panggung-panggung tuh ya. Sekarang kalau kamu sendiri melihat dan menilainya itu bagaimana? Itu pantas enggak? Seperti apa itu dari cara pakaian busananya? Itu kata-kata lain dari gahba itu seperti pelacur. Seperti siapa mereka ini? Wanita fasik, selalu senantiasa maksiat serta pezina. 3 perkara yang dimaksud. Pertama, keluar rumah di siang hari dengan berdandan, menampakkan perhiasan serta memamerkan kecantikan, berjalan santai di hadapan kaum laki-laki. Ya. Itu gahba, terus berzina, fasik, biduanita. Kata gahba ya kurang lebih orang pelacur lah namanya ini, seperti gambaran pelacur. Allah pahami nih 3 nih ya, 3 karakter, jangan ada sama kalian. Walaupun tidak kita katakan, tapi bisa dikatakan. Enggak kita maksud mengatakan, ini ulama mengatakan, oh pelacur itu mana boleh, ya. Tapi dia mencerminkan itu. Ya. Ketika ada dari dirinya ini perkara-perkara ini. Yang kedua, memandang serta menarik perhatian lelaki lain hingga lupa kepada fitrahnya sebagai wanita. Memandang serta menarik perhatian lain, ya. Ya, bagaimana kadang-kadang di kota besar tuh tengah malam kita jalan nih. Di tengah jalan itu ada perempuan-perempuan yang melambaikan tangan. Jadi apa tujuannya? Menarik perhatian. Ya tidak boleh. Karena itu menghilangkan fitrahnya sebagai wanita. Fitrah wanita itu tidak menarik perhatian lelaki lain, tapi suaminya aja yang ditarik. Kan laki-laki juga. Yang ketiga, mengeraskan suara pembicaraan hingga terdengar oleh lelaki lain. Nah, bagus kayak tadi itu kan, suara apa namanya, pemain Ipin Upin tuh, siapa tuh yang gemuk badannya, yang baca ini tadi itu pemeran Ipin Upin yang tukang lempar durian tuh. Hingga terdengar oleh lelaki lain. Jangan seperti pegawai-pegawai resepsionis ya, yang digaji, diupah, dibayar, ketika melayani konsumen, customernya, dengan sopan, lemah lembut, ya. Nah, suaramu itu menjadi fitnah hingga terdengar oleh lelaki, sekalipun dia seorang wanita solehah, maka lebih harus hati-hati. Bagus itu ya, suara yang seperti itu. Di telepon begitu juga, ya, nggak boleh merdu udah telepon. Kayak tadi suaranya, kalau bukan dengan laki-laki itu suaminya atau halal baginya. Halo, ada apa? Siapa? Nggak ada. Ya, wassalam. Wah, ini enak telepon kayak gitu.
Itu kayak jadi jatuh satu jaminan, kayak itu laki-laki nelpon terakhir kali itu seumur hidup nggak bakal diulangin sama dia. Tapi kalau ditelepon, iya, baik. Oh ini alamatnya ini. Nanti bapak begini begini begini. Tempelengnya mukanya. Kesel kalau lihat sudah perempuan ngomongnya mesra padahal mungkin pada hakikatnya ini monster gitu, bukan mesra. Mending harus seperti itu. Apalagi kalau ini sosok wanita soleha, tidak boleh dia lemah lembut dalam sisi suara pun. Nah, gambaran bidu wanita serta pezina, wanita fasik atau gahbah tadi, ketika dia memikat laki-laki tidak mungkin dengan sangar. Woi, woi, itu mah waria namanya. Ya, walaupun mukanya berdandan kayak perempuan. Ya harus lemah lembut sama pelanggannya, sama laki-laki hidung belang, atau hidung belang mata keranjang. Ya. Kalau enggak mau. Laki-laki fasik ini juga mendatangi, kenapa? Karena kasar, sangar, mulutnya nggak bagus gitu. Karena sosok fitrahnya wanita itu lemah lembut, ya baik gitu. Berakhlak, punya sifat malu, tidak pernah nyari perhatian. Jadi mengeraskan suara sekalipun dia seorang wanita solihah. Kalau melakukan yang demikian berarti termasuk dalam golongan wanita gahbah. Sebab berarti dia telah menyerupai perilaku wanita khabithah, bermoral rendah. Ya. Kalimat khabithah ini karakter sifatnya syaitan dan iblis. Makanya Nabi ngajarkan kita kalau masuk kamar mandi, doa kamar mandi apa? Yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khaba'ith ini khabithah, ya, iblis perempuan atau jin perempuan, setan perempuan, khabithah, al khaba'ith jamaknya. Ini bermoral rendah. Masa kita mau pelihara ini karakter dan sifat seperti ini pada diri kita, wahai wanita, ya wahai mukminah? Boleh. Pahami itu tiga perkara ini jangan sampai ada di dalam keseharian kita. Dan sedikit lagi. Tunasusila nih ya itu ya, seperti maaf PSK itu ya. Betulkah kalimat kata itu tunasusila ini seperti pelacur ya? Oh salah dulu belajar sudah tunasusila, wanita susila. Iyalah. Ya betul ya. Bermola rendah di sini pengertiannya agar bisa dalam bukan dalam rangka penghinaan serta pencemoohan terhadap wanita, tapi lebih pada menunjukkan perbedaan antara wanita yang bermoral tinggi, wanita yang solehah, dan khabith, ya, wanita yang bermoral rendah. Karena kata khabith, wanita bermoral rendah, dijadikan sebagai alam lagab, gelar. Ya, wanita mau bermoral rendah atau itu gelar, bukan berarti orangnya ya, hina, tapi sifatnya, sikapnya, caranya, perbuatannya yang hina. Kalau zatnya enggak, manusia ya. Karena bisa jadi dia bertobat, betul-betul dia menyesali perbuatan, maka dia menjadi solehah. Jadi cuma lagab atau gelar, julukan. Khabithah wanita yang rendah, bukan zatnya wanita tersebut, tapi amal perbuatannya,
tingkah lakunya, sikap dan sifatnya mencerminkan wanita yang bermoral rendah, khabithah ini tadi ya. Nah, tidak boleh kita menghinakan sosoknya, zatnya, oh perempuan itu ndak, benci sama dia apalagi, jangan, tapi sifatnya ya. Nah, itu yang boleh kita tidak dan harus kita tidak sukai. Kalau dia betul-betul bertobat kembali, maka dia menjadi wanita yang salihah, bermartabat. Ya, ini gelar bagi mereka yang bermoral rendah atau tuna susila. Nabi dalam hadis bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Rawa Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibnu Umar wa Tabrani an Hudzaifah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu, kata Nabi. Jangan kita mengikuti menyerupai suatu kaum ya. Kalau mau menyerupai suatu kaum yang bagus, yang baik, yang jelas, contohlah keluarga Nabi, istri Nabi, anak putri Nabi kita Muhammad ya, ikuti kaum itu. Contoh kaum itu, bagaimana kehidupan mereka, itu bagian dari kaum. Ketika kita mengikuti, maka kita dikatakan bagian dari mereka. Dan nanti pada hari kiamat juga dikumpulkan bersama mereka. Ya, sempurnanya hadis riwayat yang lain ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum wa man tasyabbaha biqaumin husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Siapa orang yang menyerupai satu kaum maka dia dikategorikan sama dengan kaum itu, dan siapa orang yang menyerupai satu kaum nanti dikumpulkan dengan kaum tersebut pada hari kiamat. Pilih-pilih kalau seandainya mau memuliakan diri kita, siapa yang kita ikuti dari sisi semuanya ya, suara, pakaian dan lain sebagainya, akhlak terutama. Semoga Allah selamatkan kita sekalian, Allah muliakan kita sekalian, Allah jaga kita, keluarga kita, keturunan kita senantiasa berada di garis yang dimuliakan oleh Allah, melangkah sebagaimana langkah Nabi kita Muhammad dan keluarga serta wanita-wanita yang salehah. Dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kekhilafan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapatkan, semoga Allah ganti dengan kebaikan, pahala, kedudukan, martabat dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ingin ikut asar berjamaah, fadhal siap-siap berwudu. Mana Muhammad? Yusuf.